Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Prodi HKI, mata kuliah Akhlak Tasawuf. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Harmonisasi Hati dan Tindakan Prinsip Etika dalam Tradisi Sufisme. Dan sebelum memulai materi, saya sebagai moderator atas nama Charleston Prasetya, dan di sini ada Dandi Hartono sebagai presentator dan juga ada Bari Kasyanto sebagai audiensi. Untuk Dandi Hartono sebagai presentator, kami persilakan untuk segera memulai materi. Jadi judul presentasi hari ini harmonisasi hati dan tindakan prinsip etika dalam tradisi Sufisme. Sufisme sebagai salah satu dimensi mistik dalam Islam menekankan perjalanan spiritual individu menuju kedekatan dengan Tuhan. Di dalam konteks ini, prinsip harmonisasi antara hati dan tindakan diyakini yang di dalam ajaran Sufisme dianggap sebagai pusat spiritual, memainkan peranan vital dalam membimbing niat dan perilaku, dengan membersihkan hati dari sifat-sifat negatif dan mengasah keikhlasan. Individu berupaya memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai ilahi. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi pertama, pemahaman tentang hati dalam perspektif sufistik. Kedua, pentingnya keikhlasan dalam kesadaran dalam beretika. Dan ketiga, implementasi prinsip-prinsip etika sufistik dalam kehidupan sehari-hari, serta dampaknya terhadap interaksi sosial. Melalui pemaparan ini diharapkan kita dapat memahami lebih dalam bagaimana integrasi antara hati dan tindakan tidak hanya berkontribusi pada perkembangan spiritual individu, tetapi juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih etis dan harmonis. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mari kita mulai diskusi ini. Baik, jadi kita akan memulai diskusi. Untuk Bari Kasyanto sebagai audiensi dipersilakan, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kami silakan untuk bertanya. Baik, saya ada beberapa pertanyaan. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apa pengertian harmonisasi hati dan tindakan dalam konteks Sufisme? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor pertama. Harmonisasi hati dan tindakan dalam Sufisme merujuk pada keselarasan antara niat yang ada di dalam hati dan tindakan yang dilakukan oleh individu. Dalam tradisi Sufistik, hati dianggap sebagai pusat spiritual yang harus dibersihkan dan dipenuhi dengan niat yang tulus demi Allah. Ketika hati bersih, tindakan yang diambil akan mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang luhur. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, mengapa hati dianggap penting dalam ajaran Sufisme? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi, mengapa hati dianggap penting dalam ajaran Sufisme? Hati merupakan sesuatu yang dianggap sebagai inti dari esensi manusia dalam ajaran Sufisme. Hati adalah tempat di mana keinginan dan niat muncul serta merupakan pihak yang akan mengarahkan tindakan individu sebagai hati yang sehat dan bersih, mampu memfasilitasi tindakan yang benar, etis, dan sesuai dengan kehendak ilahi. Untuk Bari Kasyanto, apakah ada lagi yang dipertanyakan? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran keikhlasan dalam harmonisasi hati dan tindakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Keikhlasan adalah niat yang tulus untuk melaksanakan tindakan demi Allah tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Dalam konteks harmonisasi hati dan tindakan,
Keikhlasan menjadi landasan bagi individu untuk bertindak baik. Jika hati penuh dengan keikhlasan, tindakan yang dilakukan akan menghasilkan kebaikan dan menjadi berkah bagi diri sendiri serta orang lain. Baik, apa masih ada pertanyaan lagi? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana praktik pembersihan hati berkontribusi pada tindakan etis? Baik, untuk pertanyaan ini saya akan menjawab bagaimana praktik pembersihan hati berkontribusi pada tindakan etis. Jadi, praktik pembersihan hati dalam sufisme melibatkan kegiatan seperti zikir, introspeksi, dan amal sosial dengan membebaskan hati-hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, sombong, dan dengki. Individu dapat mengembangkan sifat empati dan kasih sayang. Hal ini berujung pada tindakan yang lebih etis dan bertanggung jawab terhadap sesama. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami persilahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa hubungan antara prinsip etika sofistik dan interaksi sosial? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Apakah hubungan antara prinsip etika sofistik dan interaksi sosial? Jadi, prinsip etika sofistik mendorong individu untuk berperilaku baik terhadap sesama. Ketika individu memiliki hati yang bersih dan tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai etika, interaksi sosial mereka cenderung dipenuhi dengan kasih sayang, pengertian, dan toleransi. Ini menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan konstruktif. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam konteks modern, bagaimana sufisme bisa relevan dalam mendukung etika dan moralitas? Baik, untuk pertanyaan kali ini saya akan menjawab. Jadi, dalam konteks modern, di tengah arus globalisasi yang seringkali mengaburkan nilai-nilai moral, ajaran sufisme menawarkan cara untuk kembali kepada kesadaran spiritual melalui praktek introspeksi dan penguatan nilai baik. Individu dapat menemukan makna dalam tindakan mereka. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk menghadapi dilema moral dengan landasan etika yang kuat. Untuk pertanyaan terakhir dipersilahkan untuk Bari Kasyanto. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan yang bisa diperoleh dari penerapan prinsip harmonisasi hati dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kali ini pertanyaan saya akan menjawab. Apa harapan yang bisa diperoleh dari penerapan prinsip harmonisasi hati dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi harapan dari penerapan prinsip ini adalah terciptanya individu yang tidak hanya berpengetahuan tinggi, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dengan menempatkan harmonisasi antara hati dan tindakan sebagai prioritas. Diharapkan individu dapat menjalani kehidupan hidup yang lebih bermakna, meningkatkan kedamaian batin, serta berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih etis dan saling menghormati. Baik, gimana? Mungkin cukup pertanyaannya. Demikian presentasi dari kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.